Menunggu selama 5 tahun sayang. Akhirnya kamu datang. Bos Lu bilang tunggu dia di kantor catatan sipil. Oke. Ini bukan untuk peringatan pernikahan. Kejutan kan? Lihat itu bukan Nona Tang. Kenapa ke kantor catatan sipil mau cerai sama Bos Lu? Tidak mungkin Bos Lu terkenal sangat menyayangi istrinya. Waktu dia demam Bos Lu langsung mengatur helikopter untuk mengirim obat. Ia dengar-dengar Nona Tang sulit hamil. Bos Lu demi dia menahan tekanan keluarga untuk tidak punya anak. Kalau sampai cerai dengan Nona Tang, dia pasti hancur. Ayo pergi. Ayu. Maaf morning sickness-nya agak parah. Soalnya, bayi sudah 12 minggu. Yun Huai ini. Mari kita cerai. Ayu, jangan salah paham, kamu adalah satu-satunya istri keluarga Lu. Aku hanya meminjam perutnya untuk melahirkan pewaris. Dokter bilang kamu sulit hamil. Tekanan dari orang tua terlalu besar. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi, kamu membuat wanita lain hamil anakmu. Kalau bisa punya anak denganmu, alangkah indahnya. Aku. Oh, tidak apa-apa Ayu. Tidak bisa hamil ya sudah daripada anak. Aku lebih takut kehilanganmu. Ini hanya sementara. Setelah anak lahir, dapat posisi pewaris, aku akan segera menikah lagi denganmu. Kamu bisa mengerti kesulitanku, kan? Ayo pergi. Lu Yun Huai. Anak yang kamu idam-idamkan. Sekarang jadi anak tanpa ayah. Memang janji saat cinta. Hanya berlaku saat cinta. Halo senior, aku ingin pindah ke luar negeri. Bisa bantu aku? Pindah keluarga Lu 3 generasi militer. Tidak bisa ke luar negeri pindah, dia tidak akan menemukanmu. Ya. 5 tahun lalu kamu untuk menemani dia meninggalkan karir sebagai desainer terkenal di luar negeri. Masih diam-diam membantu keluarga Lu, kamu sangat mencintainya. Kamu. Apa dia melakukan sesuatu yang menyakitimu? Aku hanya ingin segera pergi dari sini. Baik, aku mengerti. Prosedurnya membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Aku akan mengurusnya sekarang. Baik. Lu Yun Huai. 15 hari kemudian. Kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Ayu, kamu sudah kembali. Oh, pasti kamu belum makan malam kan kebetulan. Aku sudah menyiapkan makan malam Ayu. King Yu dan Yun Huai sangat merindukanmu. Lihat ini semuanya untukmu.
Hadiah yang dipilih dengan hati-hati. Ya, aku agak lelah memilihnya. Hari pernikahan. Kalian sangat berusaha keras. Bukan Ayu. Lepaskan. Dengarkan penjelasanku ya. Kotor. Aku akan istirahat dulu di kamar. Kamar tidak nyaman Ayu. Jangan buka pintu. Ayu. Barang-barangku mana? Aku sementara menaruhnya di kamar tamu. Yivan sedang hamil, dia perlu bak mandi pijat di kamar utama. Yunhuai, kalau Qingyu benar-benar tidak bisa tidur nyenyak di kamar lain, maka aku akan pindah saja. Tidak perlu. Ayu, kamu sekarang tidak bisa hamil. Semua yang kulakukan untuk anak. Kamu seharusnya bisa mengertikan. Oh ya, sketsa desain itu terlalu memakan tempat. Aku menyuruh pembantu membuangnya toh sudah 5 tahun. Kamu tidak menyentuh desain, seharusnya tidak pentingkan. Lu Yunhuai. Membantumu membangkitkan keluarga lu sekarang, bahkan selembar kertas tidak layak aku simpan. Aduh Ayu. Yunhuai. Jangan minum lagi. Kalung berlian hari ini aku sudah lama memintamu. Kamu bahkan tidak membelikan aku itu, Qingyu. Tidak melakukan apa-apa, kamu langsung memberikan barang bagus. Semua padanya. Sadarilah posisimu. Kamu hanya alat untuk melahirkan. Kalau kamu berani mengganggunya, hubungan kita langsung berakhir. Aku cuma cemburu, tidak bolehkah? Kamu sangat takut dia pergi ya? Iya, suatu hari kalau dia benar-benar pergi, aku akan gila. Lu Yunhuai, 15 hari lagi. Aku tunggu kamu, gila. Grup Lu dalam 5 tahun ini berkembang pesat. Akhirnya akan go public. Yang paling penting, keluarga lu punya penerus. Hari ini adalah hari grup Lu go public. Apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan? Kamu tahu di hati ya. Lihat, itu bukan mantan istri bos lu. Kenapa berpakaian seperti berkabung? Ayam yang tidak bisa bertelur masih datang mempermalukan diri. Tidak heran bos Lu memilih Nona Hi. Sebelumnya masih mati-matian pamer cinta dengan bos lu. Apa katanya pamer cinta? Mati cepat. Selanjutnya mari kita sambut bos Lu dan istrinya untuk menabuh gong. Ayo pergi. Perusahaan go public. Aku paling ingin berterima kasih pada seseorang. Dia menemani hari-hari tersulitku. Melewati malam demi malam. Terima kasih, suamiku sudah bekerja keras memberikan aku dan bayi masa depan terbaik.
Yunhui, aku sudah berhenti dari pekerjaan desain. Mulai sekarang dunianya hanya ada kamu. Dan Lu Yunhui, kami saling mencintai selama 9 tahun. Diam-diam membantu grup Lu melewati banyak kesulitan. Sampai sekarang akan go public. Tapi malah berakhir seperti ini. Bos Lu, desain pelaris grup Lu belakangan ini ada bantuan dari seseorang. Bisakah Anda jelaskan apakah sumber dayanya digunakan untuk go public ini? Dan Anda bermain dua hati, tidak takut kabarnya mempengaruhi harga saham? Iya, dia tidak takut ya. Benar, ada apa sih? Hanya hubungan masa muda yang impulsif. Yang benar-benar menemani sepanjang jalan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilihmu. Karena kamu adalah orang yang paling kucintai seumur hidup Ivan. Bos Lu bisa jelaskan detailnya. Kami grup Lu punya 3 rencana lagi. Ayo. Perkawinanmu. Seperti baju ini sudah menguning. Harus dibuang. Kamu. Kenapa kamu dorong aku? Aku. Kamu gila. Dia lagi hamil. Aku cuma mau ingetin Ayu. Baju lama ya ganti aja. Jangan bikin malu keluarga Lu. Nggak nyangka. Ayu, aku udah bilang. Baju lama nggak perlu ya buang. Keluarga Lu nggak kurang uang. Bisa nggak jangan bikin malu di acara begini. Bos Lu benar. Harus dibuang. Cewek mandul kayak gini. Nggak pantas, nggak tahu juga kenapa kamu suka. Barang kayak gini. Emma, jangan ngomong gitu. Ayu cintaku, kamu ngomong gitu. Sakit hati aku. Ivan sama anaknya. Baru diakui keluarga Lu, kalau enggak. Hak waris Lu jangan harap. Ayu, kamu kenapa? Jangan-jangan hamil. Ayu pasti makan yang nggak benar. Dia kan selalu sehat. Ia juga tubuh Ayu. Dia nggak mungkin hamil. Ayu, jangan marah. Aku nggak maksud gitu, maksudku. Kita berdua cuma perlu satu sama lain. Oke, aku ngerti. Lagian nggak ada masa depan lagi. Ayu. Halo. Ayu, urusan imigrasi perlu kamu. Datang tanda tangan cari waktu ya. Oke, aku ngerti. Imigrasi apa? Ayu, siapa yang mau imigrasi? Temanku, dia mau imigrasi. Bersiap untuk bertemu denganku sebelum pergi ke luar negeri. Aku pikir itu kau. Pindah orang. Ayu, kau tahu. Keluargaku tidak bisa pergi ke luar negeri jika kau, Ivan, harus beremigrasi. Ini lebih buruk daripada membunuhku. Jadi aku tidak akan pernah melihatmu. Oke, aku tahu. Lu Yunhui, aku akan membiarkanmu tidak pernah menemukan saya. Ayu, resepsi sudah berakhir. Teman-teman mengusulkan untuk memperbarui pesta kecil. Tapi jangan khawatir, kita semua saudara dan saudari. Kakak ipar, hari ini, kau harus bersenang-senang dengan kami. Kau tahu kau suka diam, jadi diubah menjadi musik piano. Juga sudah jelas.
kapan itu akan menyenangkan? Siapa di seluruh dunia yang tidak tahu bahwa ipar perempuan itu adalah cinta saudara laki-laki Huai? Bagaimana jika saudara ipar Huai tidak menyenangkan kita? Saudara Huai hanya ada di hati. Adik ipar laki-laki seperti ini. Tapi jarang melihat saudara Huai. Ayo minum. Kamu ada di sini, Qingyu. Larut malam perutku. Tidak bisa masuk angin. Jadi ganti baju. Tang Qingyu, menurutmu jika Yunhuai tahu? Jika aku tidak memakai apapun, akan memilih untuk tinggal bersamamu. Akan memilih untuk berada di sini. Mati? Saya akan membuat riasan terlebih dahulu, Yunhuai. Yunhuai, aku di sebelah. Tunggu aku. Ayu, aku punya teman yang meneleponku. Aku harus menjemputmu. Lu Yunhuai, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kakak ipar Huai mungkin tersandung oleh sesuatu. Atau kita akan membawamu kembali. Tidak, aku akan kembali. UPS. Akhirnya mengirim ipar perempuan itu pergi. Saya menetapkan untuk memakai kata-kata. Bagaimana saudara Huai ini ada di depan saudara ipar? Ini sangat bagus, tapi saudara Huai dan Ivan mereka di sebelah. Sudah hampir 5 jam ya. Tak perlu khawatir kakak ipar tidak bisa hamil. Huai masih berharap pada anak Ivan untuk memperebutkan hak waris. Yang tidak dicintai baru disebut selingkuhan. Dulu kamu memberiku keberanian untuk melawan dunia. Sekarang kamu tidak berani memperjuangkan keadilan untuk dirimu sendiri. Shesyong. Sebenarnya kamu sangat hebat, beranilah. Jangan menyerah pada mimpimu. Untuk anak. Untuk diriku sendiri, aku harus membuat Lu Yunhuai membayar. Lakukan saja, aku selalu ada di belakangmu. Ayu, hati-hati. Ayu. Ayu, kamu bagaimana? Lu Yunhuai. Apa yang kamu tunggu sampai selamatkan dia? Baik-baik. Ayu, kamu harus bertahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Darah, begitu banyak darah. Apa yang kamu tunggu? Cepat selamatkan dia, dia hamil, bos Lu. Nona Hi terjatuh dan perutnya sakit terus. Cepat bawa ke rumah sakit. Yunhuai. Anakku. Yunhuai. Aku beritahu kamu jangan lakukan hal yang akan kamu sesali. Bos Lu, Nona Hi benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Lu Yunhuai, selamatkan Ayu. Bos Lu, ayo Bos Lu. Benar-benar tidak bisa menunggu lagi, Bos Lu pergi. Lu Yunhuai. Bos Lu pergi, Lu Yunhuai. Suatu hari jika dia benar-benar pergi.
Aku akan gila. Aku bersumpah Luyun Huai seumur hidup hanya mencintai Tang Qingyu seorang jika melanggar. Tidak akan mati dengan baik. Jangan ngomong sembarangan. Lihat, ini adalah cinta yang kamu pertahankan selama 9 tahun. Sungguh lucu. Minggir. Dia menggelemi pendarahan rahim Eujan Gantekut. Sudah sampai rumah sakit, dokter akan menyelamatkanmu. Minggir anak, pasti akan baik-baik saja. Ayu. Kenapa lukanya bisa separah ini? Kalian masih bengong apa? Cepat selamatkan dia. Bos Lu hanya tersisa satu ruang operasi. Kamu brengsek, kenapa masih ragu? Ayu itu istrimu, dia terluka parah, cepat selamatkan dia. Bos Lu, ayah menelepon, katanya anak Nonahi harus berhasil tanpa cacat. Ayu kehilangan banyak darah. Tapi jika terjadi sesuatu pada bayi itu, hak waris tidak akan didapat. Segala penderitaan Ayu selama ini, apakah akan sia-sia? Yun Huai. Bayi menendang-nendang aku. Dia bilang dia tidak mau mati. Bos Lu harus segera mengambil keputusan. Jika waktu terbaik untuk pertolongan terlewat, kedua pasien akan dalam bahaya. Luyun Huai dulu, aku seperti kamu memilih keluarga, akhirnya kehilangan segalanya. Aku beritahu kamu, jangan sampai melakukan hal yang akan kamu sesali. Pilih cepat, pilih Bos Lu. Kamu pilih. Aku pilih. Yifan, cepat bawa dia ke ruang operasi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilihmu. Karena kamu adalah wanita yang paling kucintai seumur hidupku. Ayu. Kamu bertahanlah. Luyun Huai, kamu benar-benar brengsek. Mengorbankan Ayu demi selingkuhan, apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Ruang operasi sudah kosong, cepat dorong pasien masuk. Bagus sekali, cepat bawa ke ruang operasi. Pergi kau, kamu tidak layak. Seharusnya kamu berdoa agar Ayu selamat. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan berhenti sampai kamu menyesal. Aku tidak tahu bagaimana kabar Ayu. Yifan, kamu istirahat dulu. Aku akan keluar mencari dokter untuk bertanya. Yun Huai. Aku takut ada orang seperti hari ini yang menyakiti anak kita. Bisakah kamu jangan pergi? Baik. Aku beritahu kamu, Nona Tang itu benar-benar kasihan. Dia hampir saja mati di meja operasi, begitulah. Suaminya tidak datang, katanya dia susah hamil sejak lahir. Susah payah berhasil sekali, malah ketemu masalah begini. Kasihan banget. Tang susah hamil sejak lahir. Jangan-jangan yang mereka bicarakan itu Ayu. Masa sih? Masa Ayu hamil? Dia mana? Pasien sudah pulang 2 jam yang lalu. Yun Huai, obat lambung ada di laci kiri meja. Ada juga jasmu yang beku di kulkas lantai 2, ada sup penghilang mabuk.
Jangan pakai jas abu-abu waktu presentasi IPO. Itu setelan bikinmu kelihatan pucat. Dia baru saja selesai operasi. Dia masih ingat aku. Aku pilih Yivan. Cepat bawa dia ke ruang operasi. Aku benar-benar brengsek. Sebelum pergi Nona Tang, terus-terusan lihat pintu. Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang dia akan datang. Ayo, aku salah pilih. Kalau suatu hari kamu tidak cinta aku lagi, kamu harus bilang sama aku. Tapi kamu jangan sampai selingkuh. Aku bersumpah Luyun Huai seumur hidup. Hanya cinta Tang Qingyu satu-satunya kalau melanggar. Jangan harap mati tenang. Jangan ngomong sembarangan. Ayo tunggu aku. Halo. Ayo, aku salah. Aku tidak seharusnya menyakiti kamu demi Yiven dan anak. Aku sekarang lagi di jalan pulang, tunggu aku. Oke, aku siapin sesuatu dulu. Aku tunggu di rumah. Ayo, kamu yang paling penting buat aku. Tunggu aku pulang. Luyun Huai, kita tidak akan bertemu lagi. Barang-barangnya sudah aku suruh sebarkan. Pasti bikin malu keluarga Lu dan menghantam perusahaan Lu. Untung juga buat keluarga MU, kamu tidak perlu merasa bersalah. Ayo naik mobil. Ayo mulai sekarang sini. Jadi sarang cinta kita tidak ada orang bisa ganggu kita. Yun Huai, aku udah resign dari pekerjaan desain mulai sekarang di duniaku. Hanya ada kamu. Ayo, ketulusanku padamu langit dan bumi bisa menjadi saksi. Seumur hidupku aku hanya memilih kamu. Ayu mengalami kecelakaan, bagaimana bisa aku begitu bodoh? Tidak pergi menemuinya dan apa yang dikatakan perawat itu? Apakah Ayu benar-benar hamil? Bukankah dia sulit hamil? Tidak, aku harus segera menemuinya. Ayu, aku kembali. Ayu. Ini aku, Yun Huai, aku kembali. Bukan ini hadiah yang aku berikan untuk Ayu. 8 Januari 2025 Hotel Junhao. Pertama kali selingkuh. Hei, kamu kembali. Hadiah untukmu. Terima kasih. 28 Januari 2025 malam tahun baru. Rumah. Ayu, selamat tahun baru. Terima kasih. 19 Maret 2025 ulang tahunku kantor.
Maaf kemarin proyeknya terlalu mendesak. Tidak sempat kembali menemani kamu merayakan ulang tahun. Tidak apa-apa, kamu juga jangan terlalu lelah. Lu Yunhuai, mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Mari kita bercerai. Yang benar-benar menemani perjalananku adalah Yifan. Kamu gila. Tang Qingyu yang tidak dicintai. Barulah pihak ketiga. Aku memilih Yifan. Cepat bawa dia ke ruang operasi. Tidak mungkin Ayu kamu keluar. Jangan menakutiku. Ayu hilang. Kenapa semuanya hilang ah? Ayu kembali. Ayu aku. Kenapa kalian di mana Ayu? Tuan Nyonya hari ini pergi keluar. Bilang ada kabar baik memberi kami libur, kami merasa. Ini tidak tenang, kami pikir lebih baik biar Tuan yang menanganinya. Paman Yu. Kamu bilang Ayu hari ini pergi keluar. Kamu tahu dia pergi kemana? Kami juga tidak tahu tapi Nyonya membawa koper saat pergi. Sangat senang. Ya. Tang Qingyu yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Katakan. Tidak baik Bos Lu, tidak tahu siapa yang mencetak masalah Anda dan Nona Hi. Sekarang menyebar ke seluruh kota. Segera suruh pengacara dan humas menekan masalah ini. Dan saya tidak peduli caranya. Segera temukan Ayu. Yifan. Saya akan membunuhmu. Perut Yifan akhirnya stabil. Tunggu beberapa bulan lagi bisa menggendong bayi. Keluarga Lu akhirnya punya keturunan. Saya juga lebih tenang. Ya, Yifan yang paling berjasa. Tidak seperti Tang Qingyu, bahkan tidak bisa punya anak. Sama sekali tidak berguna. Ayah ibu. Jangan bicara begitu. Yunhuai dan Qingyu sudah saling mencintai selama 9 tahun. Perasaan ini tidak bisa putus begitu saja. Bicara ini saya jadi marah, dia bersama Yunhuai. 9 tahun sama sekali tidak membantu. Dia hanya seperti vas bunga cantik tapi tidak berguna. Hujan deras, ya tidak tahu. Apakah Yunhuai masih bisa datang? Tapi tidak apa, dia tinggal di rumah. Lagi pula sudah lama tidak bertemu Qingyu. Apa Tang Qingyu belum pindah? Ya. Yunhuai tidak tega melihat Qingyu menderita. Jadi dia membiarkannya tinggal di rumah. Tapi tidak apa, rumah besar. Tinggal satu orang lagi juga tidak masalah ayah. Anak bodoh kok tidak apa. Sekarang kamu istri Yunhuai, dia sudah cerai. Berani-beraninya tinggal di sini, anak yatim memang anak yatim. Sama sekali tidak punya tata krama. Tidak punya rasa batas Yifan. Hati-hati ya Lu, grup mau IPO. Sekarang banyak wanita di luar ingin menjadi orangnya Kak Zun. Dia pasti juga tidak ingin melepaskan Kak Huai dengan mudah. Tidak apa, tenang, selama ada ibu tidak akan membiarkan. Anak yatim itu berhasil. Yifan dan bayi di perutnya adalah orang yang diakui keluarga Lu. Dia apaan sih? Hei, bagaimana kalau hari ini kita buang barang-barang Tang Qingyu? Bagus ayah. Kalian jangan pergi kalau Yunhuai tahu. Pasti akan marah perasaannya terhadap Qingyu. Kalian juga tahu kan? Betul kan Bu?
Yunhui nggak tega putuskan jadi kita yang putuskan untuknya. Ayo, aku tidak percaya dia berani berbuat apa-apa pada aku sebagai ibunya. Bu. Aduh nak, kenapa basah kuyup begini? Mana asistenmu? Cepat-cepat ambilkan handuk. Aduh, cepat keringkan, jangan sampai masuk angin ya. Bu, aku bisa sendiri. Tidak boleh, harus bikin jahe hangat buat kamu menghangatkan badan. Bibi Zhao, cepat rebus jahe hangat Bibi Zhao. Apaan? Lihat kamu sekarang kayak apa, mana ada penampilan penerus keluarga Lu. Ya Yunhui, pasti karena hujan tadi macet. Buru-buru balik untuk menemani kalian. Yunhui, betul kan? Yunhui, ada apa denganmu? Kenapa tampak tidak senang? Apa ada sesuatu di jalan yang terjadi? Sekarang, kamu harus benar-benar menjaga diri baik-baik sebentar lagi. Perusahaan Lu akan melantai di bursa. Dan beberapa bulan lagi kamu akan jadi ayah. Benar juga Huaige, kamu akan segera jadi ayah. Kalian ini tadi mau kemana? Apa? Ke rumahmu membantu Tang Qingyu pindahan. Ulangi sekali lagi. Yunhui, mereka juga berniat baik. Lagi pula kamu sudah cerai dengan Qingyu. Membiarkan dia tetap tinggal di rumah jika tersebar tidak baik untuk keluarga Lu, juga tidak baik untuk Qingyu. Maka dari itu kami. Jadi kalian berniat mengusir Qingyu. Nggak bisa dibilang begitu juga. Kami semua demi kebaikan Qingyu. Aku sudah bilang kalau kamu berani ganggu Ayu, hubungan kita langsung berakhir. Siapa yang kasih kamu keberanian? Berani-beraninya mengganggu Ayu. Aku nggak. Yunhui, percayalah padaku. Oh ya, Yunhui, lepaskan. Yunhui, tenanglah, Yifan masih ada anak di perutnya. Kamu tidak punya. Dari mana datangnya? Ah, Yunhui, aku sangat mencintaimu. Kami susah payah baru bisa menikah. Aku tidak ingin kehilanganmu. tapi aku tidak mencintaimu. Kalau bukan karena kamu memanfaatkan mabukku dan naik ke tempat tidurku, aku dan Ayu tidak akan sampai seperti ini. Apa katamu? Kamu tidak mencintaiku, bagaimana mungkin? Tidak mencintaiku aku. Aku sudah menyukaimu sejak kecil dan aku sedang mengandung anakmu. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Katakan, kenapa kamu tidak mencintaiku? Kenapa hanya Tang Qingyu yang bisa mendapatkan cintamu? Katakan. Kamu siapa sih? Kamu pantas dibandingkan dengan Ayu. Kalau bukan karena kesehatannya yang buruk, aku tidak akan melirikmu sekalipun. Anak itu aku tidak mau lagi. Aduh Yunhui. Lu Yunhui, kamu tahu apa yang kamu katakan? Ayu sudah pergi. Aku tidak mau apa-apa lagi. Yunhui, lepaskan aku. Aduh Yunhui. Cepat halangi dia Yunhui, pastikan Yifan dan bayinya selamat. Aduh, hati-hati dengan bayinya. Aduh. Udara yang menyegarkan sungguh indah. Ini adalah medan perangmu dulu. Tidak pernah memegang pena selama beberapa tahun, tidak kakukan. Apa masih meragukan kemampuanku? Dalam setengah tahun aku ingin membuat karya gemilangku muncul di jurnal terkemuka dan juga di layar iklan di seluruh dunia. Aku percaya padamu. Jika kamu kekurangan modal awal, aku bisa membantumu. Tapi klien pertama untuk karya gemilang itu harus dari keluarga MU. Aku butuh bantuan untuk segera mendapatkan hak waris. Kerjasama yang menyenangkan. Ayu. Kamu pergi kemana sebenarnya?
Aku sudah mencari di semua tempat yang pernah kita kunjungi. Aku tidak menemukanmu. Bos Lu, Apakah sudah menemukan Ayu? Nyonya sudah beremigrasi ke luar negeri. Kamu bilang apa orang tua menyuruhmu untuk menipuku? Benarkan katakan padaku benar. Bukan Bos Lu. Ini dokumen imigrasi, Nyonya hari dia pergi. Dia pergi ke luar negeri. Kamu bilang bulan madu kita ke Maldives. Atau ke Islandia. Ayu keluargaku 3 generasi di militer. Seluruh keluarga tidak bisa ke luar negeri. Kamu jangan sampai ke luar negeri. Kalau kamu ke luar negeri, aku tidak akan bisa menemukanmu lagi. Bos Lu benar. Harus dibuang seorang temanku. Dia berencana untuk imigrasi sebelum ke luar negeri. Bersiap untuk bertemu denganku. Ayu dia tidak menginginkanku lagi. Bos Lu, Ayu kamu di mana? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bos Lu. Pasien ini memiliki penyakit lambung kronis. Ditambah mabuk selama beberapa hari, sudah mengalami perforasi lambung. Jika terus berkembang, sangat mungkin terkena kanker. Ikut aku sebentar ambil rencana perawatan selanjutnya. Tahukah kamu apa yang aku temukan di pos perawat tadi? Sebuah hasil tes kehamilan. Pasien itu bernama Tang Tang dari Hailang. Jangan-jangan mantan istri Bos Lu yang sangat mencintai istrinya itu. Bukankah dia dikatakan sulit hamil tidak tahu? Waktu itu buru-buru hanya melihat nama belakangnya. Nama depannya. Kamu bilang apa tadi hasil tes kehamilan apa di mana? Bos Lu di pos perawat. Sedang mengatur catatan medis. Gila ya, jelas-jelas dia yang selingkuh dan bercerai. Masih berpura-pura cinta di sini. Jijik sekali. Hasil tes kehamilan. Barusan ada tidak hasil tes kehamilan dengan nama belakang Tang? Aku sedang bicara padamu. Sepertinya ada. Di mana berikan padaku? Hasil tes kehamilan yang baru diproses semuanya ada di sana, kami juga tidak ingat. Mana yang itu? Tang jangan-jangan Ayu. Katanya dia sulit hamil, akhirnya berhasil sekali. Tapi malah mengalami hal ini, kasihan sekali. Dokter bilang kamu sulit memiliki anak. Orang tua memberiku tekanan yang terlalu besar. Aku benar-benar tidak tahan lagi, ayo kita cerai. Semua yang kulakukan semuanya untuk anak. Kamu seharusnya bisa mengertikan. Tidak mungkin. Jadi kamu membiarkan wanita lain hamil dengan anakmu. Dara sebanyak ini Lu Yunhuai APA lagi yang kamu tunggu dia hamil. Bos Lu. Apakah dia sudah hamil saat kecelakaan? Ayu. Semua yang kulakukan semuanya untuk anak. Kamu seharusnya bisa mengertikan, kamu gila ya. Dia sedang hamil, aku memilih. Yivan. Dulu aku begitu kejam padanya. Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Tidak heran Ayu pergi.
Aku benar-benar brengsek. Ayu pergi. Karena aku menyakiti hatinya. Jika aku bisa berubah dan lebih baik padanya, dia pasti akan kembali untuk anak. Anak itu masih beberapa bulan lagi lahir. Semuanya masih bisa diperbaiki. Hei, segera buat klarifikasi di koran. Ayu sudah hamil anakku dengannya. Adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Baik, Aku akan menjadi ayah. Kyoto. Harus siap dengan baik kalau Ayu tiba-tiba kembali. Aku bisa menunjukkan performa terbaik. Ayu, Yunhuai, kamu kenapa di sini? aku? Bukannya aku sudah suruh kamu aborsi. Kenapa masih ada? Aku. Aku bilang anak ini hari ini harus diaborsi. Aku tidak mau Yunhuai. Ini anakmu, dia baru 3 bulan. Apakah kamu tidak peduli sama sekali dengan ikatan keluarga dan perasaanku sejak kecil? Padamu? Sejak kecil aku selalu menganggapmu teman. Tapi kamu masih punya niat buruk. Kalau bukan karena aku ingin memberikan masa depan yang aman untuk Ayu, aku pasti tidak akan menyimpan anak ini. Ayo sekarang aborsi anak ini. Aku tidak mau pergi. Yunhuai, kamu ngapain sih? bangsat. Ayah, Mama baik-baik saja. Anak ini adalah keturunan keluarga Lu. Harus tetap di sini. ayah anak ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Ayu sekarang juga hamil. Kalau dia pulang dan melihat ini, Wanita itu ternyata hamil, anaknya, keluarga Lu tidak akan mengakui. Karena skandalmu dengannya, grup Lu hampir bangkrut. Kakekmu sudah memutuskan untuk menarik kembali semua yang kamu miliki di perusahaan. Hak dan jabatan. tidak bisa ayah, aku kehilangan semua ini. Bagaimana aku bisa mencari Ayu? Aku sudah memohonkan ampun untukmu. Kakekmu juga sudah melunak, biarkan anak Ivan tetap. Dia bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki. Ayah, Mama. Ini juga bukan salah Yunhuai. Siapa yang menyuruhnya begitu mencintai King Yu? Kalau anak ini membuat Yunhuai merasa sulit, maka aku terus bertahan. Tidak ada artinya lagi. Ivan, tenanglah. Setelah kamu melahirkan anaknya, kami akan mengadakan pernikahan untuk kalian. Mama aku. Sudah, Queen akan datang ke Kyoto. Mengadakan pameran desain. Kalau kamu benar-benar punya nyali, kamu harus mengambil kesempatan ini. Buatlah prestasi, kalau tidak, kamu diam saja di rumah. Ayu, tunggu aku. Kali ini pasti tidak akan mengecewakanmu dan anak. Queen. Queen. Telah menyapu bersih semua penghargaan besar di seluruh dunia, dia juga menciptakan merek pakaiannya sendiri, gemilang-gemilang, sekarang sudah menjadi patokan tren fashion. Beberapa tahun lalu dia pensiun. Aku merasa sedih untuknya seperti dulu. Masih tetap memenangkan penghargaan sampai sekarang orang lain yang menerimanya. Tidak tahu seperti apa rupanya. Sudah datang setengah jam lebih awal. Kok masih banyak orangnya? 5 tahun yang lalu. Desainer terkenal di seluruh dunia hanya saja tidak tahu kenapa. Tiba-tiba pensiun, kali ini dia kembali muncul. Kalau kita bisa mendapatkan kerja sama dengannya, maka krisis yang dihadapi oleh grup Lu tak akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Yunhuai, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, agar posisimu di grup Lu bisa stabil. Lihat, dia sudah keluar. Selamat datang kembali. Sudah lama tidak bertemu.
Terima kasih atas dukungan kalian. Suara ini sangat familiar. Perasaan ini kenapa begitu familiar ya? Seperti Ayu. Kenapa sangat mirip dengan wanita itu, Tang Qingyu? Tidak, aku tidak boleh membiarkan Yun Huai mendekatinya. Aduh, sakit sekali. Yun Huai, perutku sakit. Banyak orang di sini, kamu juga harus lebih berhati-hati. Saat ini keluarga sedang menjaga anak ini. Aku perlu menemui Ayu lagi, untuk kembali mengambil alih kekuasaan di grup Lu. Jadi untuk sekarang bersabarlah, ayo bangkit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Hotel dan restoran sudah diatur. Ayo pergi. Baik. Ini yang kamu maksud hanya makan sembarangan? Penerbanganku dimajukan, jadi diatur begitu saja. Bagaimana? Ayu, akhirnya aku menemukanmu. Ayu, akhirnya aku menemukanmu. Ayu. Aku sangat merindukanmu selama beberapa bulan ini. Aku tahu aku salah, bisakah kamu memaafkanku? Aku berjanji. Lu Yun Huai, sepertinya kamu melampaui batas. Aku sedang berbicara dengan Ayu, apa urusanmu? Ya, keluargamu memang berkuasa. Tapi kamu tak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Minggir, hei Ayu. Kamu hamil, kamu tidak boleh minum alkohol. Cepat ganti dengan segelas susu. Anak. Apa gunanya perhatian yang terlambat? Ayu, aku tahu. Aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Tapi percayalah padaku, aku akan memperbaiki semuanya. Ayu, lihat, aku telah banyak membaca referensi akhir-akhir ini. Lihat, dia sedang mengajariku bagaimana menjadi suami yang baik. Dan ayah yang baik. Aku sudah mulai berubah pelan-pelan. Ada lagi ini, lihat. Hah, kamu aja. Kamu pantas jadi ayah selingkuh dalam pernikahan. Untuk selingkuh meninggalkan istri pertama Lu Yun Huai. Kamu sama sekali tidak seperti seorang ayah. Ayu. Aku tahu dulu aku brengsek. Tapi percayalah padaku. Aku pasti akan berubah. Sepenuh hati padamu. Lepaskan. Ayu. Kamu sekarang sedang hamil, kamu tidak punya aku. Bagaimana kamu hidup dan juga anak tidak bisa lahir tanpa ayah, kan? Ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan anak. Bawa semua barang yang aku suruh kamu beli. Letakkan bersama. Ayu, aku akan membuatmu tahu. Ketulusanku, lihat. Ayu, aku tahu. Kamu suka melihat kembang api cintaku padamu. Seperti kembang api ini. Berkilau. Ayu, maukah kamu menikahiku lagi? Ayu, menikahlah denganku. Aku akan mencintaimu seumur hidup, merawatmu. Cinta seumur hidup membuat semua orang iri. Lu Yun Huai, janjimu. Sungguh konyol, bos Lu, kamu salah orang. Aku bukan Ayu yang kamu maksud. Kali ini aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayu, kamu ngomong apa sih, tidak benar. Ayu, jangan bohong padaku. Aku sudah bilang dia bukan Ayu. Bukan itu kamu untuk selingkuh dan anak.
meninggalkan mantan istri. Muye, apa kamu kasih Ayu obat apa? Bos Lu, aku bilang aku bukan Ayu yang kamu maksud. Kalau kamu terus mengganggu aku akan laporkan ke polisi. Bukan. Ayu. Ini bisa bikin orang iri cuma kembang api. Siapa yang tidak bisa? Aku tahu. Ayu pasti masih marah padaku. Ini pasti ujiannya untukku, Ayu. Aku pasti akan mengejarmu kembali. Ayu, kalau kamu merasa berisik, aku akan suruh orang selesaikan. Di Kyoto selalu ada masalah seperti ini, tapi bukan masalah besar. Sheseong, Hmm, kali ini aku ingin melakukannya sendiri sebelumnya Lu Yunzun yang menyakitiku. Karena sekarang aku lebih baik aku memanfaatkannya. Lagi pula membalas dendam sendiri itu lebih menyenangkan. baik, semoga kamu cepat sukses. Jika ada yang perlu aku lakukan, bilang saja. Untuk kerjasama pameran kali ini aku akan memilih yang terbaik, tidak akan memberi jalan pintas. Sangat diharapkan jika kali ini bisa membawa keluarga MU mengalahkan perusahaan lain. Mendapatkan proyek baru kerjasama denganmu mengambil alih keluarga MU. Maka itu akan segera terwujud, aku sangat percaya diri dengan kerjasama ini. Mari kita berusaha bersama. Yunhuai, kamu sudah kembali. Aku dengar. Kembang api yang menghiasi kota malam ini adalah persiapanmu. Apakah itu untukku? Aku menyalakannya untuk Ayu. Aku tidak peduli seberapa jauh kamu melangkah. TAPI Martabat Kilyarga Lu Tidak Boli Highlang. Ayah, sebelumnya aku menyakiti Ayu. Sangat dalam, ditambah lagi. Dia sekarang sedang hamil. Jika dia mau memaafkanku, aku bahkan rela menggunakan nyawaku untuk menebusnya. Wanita itu lagi, kenapa dia bisa pergi? Dan masih memegang cinta Yunhuai. Aku tidak peduli dengan semua ini undangan. Untuk pameran desain. Kali ini. Jika tidak, jangan keluar mempermalukan diri sendiri. Mirip sekali dengan Tang Qingyu. Jangan-jangan dia benar-benar. Tidak, aku harus mencari cara untuk mengawasi Yunhuai. Tunggu sebentar. Ini sketsa desain Tang Qingyu. Lumayan. Sekarang milikku, ayo pergi. Ayah, ibu, tunggu sebentar. Ayah, ibu, lihat. Lihat. Ini sketsa desain yang aku buat. Aku dengar di pameran kali ini akan menampilkan produk baru dari berbagai perusahaan. Aku tahu, lu pasti sibuk banget akhir-akhir ini, gak ada waktu buat desain. Gak tahu juga apa karya gue ini bakal kepake. Wah, gaya gambarnya mewah tapi tetap dalam. Bagus-bagus, gue gak salah pilih sama Ivan. Pakai aja ini buat pameran. Yunhuai, lihat dong. Ayu juga suka desain. Kalau bisa nyuruh Ayu belajar sama dia, mungkin Ayu bakal berubah pikiran sama gue kerja sama kali ini. Harus dapat. Gimana, deg-degan ga? Lagian ini kan pameran desain pertama dalam hidup, masih agak nervous sih. Lu juga ada hari ini, jangan malu-malu. Cuma orang-orang gak penting aja kok. Masa ia bisa bikin ribut di pameran gue? Apalagi nama gue udah besar, kalau mereka berani macam-macam, gue bakal bikin mereka silau. Dua hari lalu jemput di bandara, belum lihat wajah Queen. Tapi pasti cakep banget.
Kalau bisa kerja sama sekali aja sama dia hidup udah berharga. Mimpi harus yang gede langsung ke tujuan. Gak usah khawatir gak ada kerjasama. Ngomong-ngomong kamu ngasih ide ke gue. Dengar kabar burung nih. Gak tahu siapa bajingan itu. Udah dapat keberuntungan tapi gak sadar. Wah, pamerannya keren banget. Kayaknya semua perusahaan fashion di negara ini datang. Bagus. Memang berbakat di usia muda Yun Huai. Nanti kamu harus tampil yang bagus ya. Kalau gue dapat hak waris. Kamu gak bakal ikut campur urusan pribadi gue lagi kan? Bisa dapat dulu baru ngomong gak tahu juga si anak yatim itu. Bagusnya apa sih sampai kamu terus ingat? Yun Huai gue tahu. Kamu masih gak bisa move on dari Tang Qingyu gue pasti. Bakal ngusir dia dari hatimu. Ayu gue pasti bakal. Bawa kamu balik ke gue. Lihat Queen datang. Ayu. Cantik banget. Gak tahu gak jelas juga anak siapa tuh. Auranya beda banget. Gue mau kenalan ah. Jangan. Dia gak suka kalau orang asal deket-deket. Ayu. Desainer terkenal di dunia ini. Gadis yatim itu. Aku dan Ayu sudah bersama sejak kuliah. Aku pasti tidak salah mengenalinya. Dia kembali kali ini untuk merebut Yun Huai. Aku tidak bisa membiarkannya mengambil Yun Huai. Apa yang terjadi ini? Kenapa bisa Qingyu? Kamu sudah bersamanya selama ini. Dia tidak pernah memberitahumu. Aku harus menanyakannya langsung. Ayu, aku tahu aku tidak salah. Tang Qingyu, bukankah kamu hanya belajar desain beberapa tahun? Kenapa tiba-tiba menjadi queen? Ayu, sebelumnya aku yang salah. Aku minta maaf, aku benar-benar aku selama ini. Merindukanmu sampai hampir gila. Ayu, aku tahu semua karena anak. Kamu marah begini, aku pergi. Aku tidak mengganggumu, oke? Yun Huai, sekarang Yifan adalah istrimu. Kamu seperti apa ini, dia bahkan tidak bisa punya anak. Gadis yatim itu dia mau pergi, biarkan keluarga lu tidak peduli. Mama, jangan bicara seperti itu. Ayu sekarang sudah hamil, aku sudah lihat hasil tes kehamilannya. Lepaskan atau aku panggil bodyguard. Ayu, aku tahu ini semua. Ujianmu untukku kan, kamu tenang. Aku seumur hidup tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku adalah Queen, bukan Tang Qingyu yang kalian sebut. Dan aku tidak mengenal kalian. Dengar Ayu, kerja sama kali ini sangat penting bagiku. Kamu suka desain kan, tunggu aku dapatkan. Kerja sama ini aku pasti. Aku akan membuatnya mengajarmu desain. Aku bilang terakhir kali, lepaskan. Maaf Ayu, aku benar-benar membantumu. Ayu, kalau kamu marah-marahlah padaku dan anak. Jangan sakiti Yun Huai. Bodyguard bawa mereka pergi. Tang Qingyu, kamu berani menyentuhku. Ini wilayahku, siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Ayu, kita sudah bersama begitu lama. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Kenapa kamu tidak mengaku? Aku bilang terakhir kali aku adalah Queen. Tang Qingyu yang mengalah karena cinta. Saat perceraian itu sudah tidak akan kembali lagi. Bawa pergi. Bagaimana bisa bukan Ayu? Sangat mirip. Tang Qingyu ini baru saja tidak bertemu sudah berani seperti ini pada kami. Sungguh keterlaluan Yun Huai. Bagaimana Ayu memperlakukan saya tidak masalah, tapi bagaimana dia bisa menyakiti hatimu seperti ini pada akhirnya? Semua karena anak Ayu jadi seperti ini. Sudahlah, Ayu masih belum memaafkan saya. Cepat bantu saya cari tahu tentang Queen. Ayu, saya akan segera melewati ujianmu. Membawa kamu dan anak pulang. Sangat senang kalian datang ke pameran desain busana saya. Mari kita mulai. Mari kita mulai sekarang. Tang Qingyu, saya pasti akan membuatmu menyesal.
muncul di depan Yun Huai. Gaun ini adalah karya saya 5 tahun yang lalu. Hingga beberapa waktu lalu saya pergi ke luar negeri untuk beristirahat. Tiba-tiba inspirasi datang dan akhirnya benar-benar menyelesaikannya. Karya ini. Gaun ini terlihat sangat familiar. Jangan-jangan plagiat. Oh, coba kamu jelaskan. Saya meniru siapa? Saya melaporkan diduga meniru karya saya. Nona Hi, kamu harus berbicara dengan bukti. Tentu saja saya punya bukti ini. Adalah sketsa desain yang saya catat dan revisi berulang kali. Saya mohon kalian semua untuk membela keadilan saya. Garis jahitan dan bentuknya sangat mirip. Karya Ivan ini adalah pameran dari grup Lu. Sekarang, ada di dalam pameran ini. Ini hanya mengganti warna, bahkan pensilnya tidak diubah. Entah grup Lu ini ingin menuduh. Siapapun itu jika terkena tuduhan, tidak akan terhindar dari cercaan. Ayu juga tidak mungkin menjiplak tuduhan ini. Dia dan anak tidak akan tahan. Tapi grup Lu sekarang sedang dalam keadaan sulit, tidak boleh. Ada masalah di saat genting ini. Queen, kamu sudah menjadi desainer terkenal di dunia. Mengapa masih harus menjiplak karya saya, mengambil semua yang menjadi milik saya? Semuanya. Mengambil inspirasi dari orang lain, semua karyanya adalah dia yang menyelesaikan sendiri, saya bisa bersaksi untuknya. Kamu adalah temannya, tentu saja berpihak padanya. Siapa tahu apa yang terjadi di antara kalian, ada hal yang tidak bisa diungkapkan. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang Dibilang dia. benar langsung marah. Sampai-sampai ngelakuin hal kayak gini. Niru-niru gitu, malu-maluin banget. Suruh dia minggat dari dunia fashion. Shesyong. Nona Hi bilang aku nyontek, berani nggak kamu? Sekarang juga bikin ulang desain karya ini. Sebagai desainer, setiap orang punya gaya dan teknik unik masing-masing yang nggak bisa ditiru sama persis sama orang lain, dan juga ketepatan hasilnya pasti lebih tinggi. Nona Hi, untuk membuktikan diri masing-masing, silakan. Cepet banget selesainya. Ayu. Aku udah tahu kamu nggak nyontek. Ini fitnah dong, keluarga Hi udah gila ya. Nona Hi, yang asli nggak bisa dipalsuin. Enak nggak rasanya makan buah si malakama? Kamu ini Tangkinyu. Cuma drama doang, pameran lanjut. Udah aku bilang Nona Queen sebagai pemimpin dunia fashion mana mungkin nyontek. Ngaco banget. Di seluruh dunia cuma satu-satunya nggak tahu boleh nggak kerja sama-sama kamu. Kamu ini Ayu. Lu Yunhuai, kamu mau apa? Tempat yang luka ini persis sama kayak Ayu. Kamu pasti Ayu. Pak Lu, kalau nggak ada urusan lain, silahkan pergi. Bukan Ayu, ngapain kamu ngeyel? Kamu lagi hamil, lo nggak mikirin aku. Paling nggak mikirin anak dalam kandungan. Aku Queen, pendiri merek Cahaya Gemilang. Pulang ke sini buat ngadain pameran. Ya buat cari mitra yang bagus, asalkan gaya kalian cocok sama kita. Bisa langsung kerja sama. Setelah kerja sama kita akan kirim desainer andalan buat gabung. Ini tim elit Cahaya Gemilang. Semua desainer top dunia. Satu aja udah pernah menang penghargaan internasional. Ternyata bisa menarik begitu banyak orang hebat. Kalau bisa menjalin hubungan dengan Kencui, perusahaan kita bisa langsung melesat. Tentu saja jika kali ini kerjasama tidak berhasil, jangan berkecil hati nanti. Saya akan sering mengadakan pameran di dalam negeri, peluang kerjasama saat itu. Yang mampu akan menang.
Saya perwakilan keluarga Chen dari Kyoto ini, kartu nama saya. Saya bos Chensing Group harap bisa bekerja sama dengan Anda. Diam semua. Tidak mungkin. Dia jelas mirip dengan Ayu. Bagaimana mungkin dia bukan Ayu? Dia benar-benar Queen. Tapi kenapa dia dan Tang Qingyu? Kok bisa mirip sekali? Yunhui, ngapain kamu diam saja? Kalau kamu tidak bergerak kerjasama akan direbut orang lain. Tapi tadi kita sudah bersikap seperti itu padanya. Minta maaf saja kalau kerjasama tidak berhasil. Keluarga Lu kita bisa hancur. Itu tadi maaf ya. Saya menyinggung Anda terutama. Anda mirip sekali dengan mantan menantu saya yang tidak berguna itu. Anda yang besar hati jangan dihiraukan. Sifat dinginnya. Memang bukan Tang Qingyu itu. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Apakah malam ini? Anda berkenan saya ingin mengajak Anda makan malam. Ayu, kamu akan setuju kan? Saya tidak ada yang ingin dibicarakan dengan keluarga Lu. Ayu. Keluarga Lu kita di dunia fashion. Masih cukup terkenal, harap Anda pertimbangkan dengan serius. Kerjasama dengan Lu grup kita. Lu Yunhui, kamu tidak mengerti ya. Ini keluarga Lu, dan He sudah menyinggung Queen. Hari-hari indah sudah berakhir. Sekarang masih ingin kerjasama, mimpi kali ya? Sikap seperti ini berani datang ke pameran Queen. Saya usul usir mereka saja. Kalau semua tidak suka dengan keluarga Lu, silakan Tuan Lu pergi. Ayu, kamu sekarang sangat membenci saya ya? Itu yang sengaja disiapkan untukmu. Apa ini? Tahu kamu akan datang semua orang hebat di Kyoto. Sangat menantikan ingin bersama-sama menyambutmu. Kerja sama aja nggak bisa dapetin, buat apa kamu? Ya ampun, siapa yang tahu si Queen itu? Mirip banget sama Tang Qingyu, kalau nggak mungkin nggak sampai. Semuanya salah si anak yatim itu. Bahkan kalau beneran Qingyu kita tadi. Di depan banyak orang ngerendahin dia. Marah dan ngambek itu wajar. Kalau dia beneran Tang Qingyu, dia harusnya nurut aja. Kasih kerja sama ke Yunzun udah sama Yunhui bertahun-tahun. Anak nggak bisa punya anak, bantu nggak bisa bantu. Sekarang minta kerja sama itu udah untung buat dia. Mama, aku sama Ayu beneran saling cinta. Apalagi dia sekarang udah punya anak. Si anak yatim itu ngasih kamu obat apa sih? 2 hari lagi, ada pesta penyambutan buat Queen di seluruh Kyoto. Kamu harus manfaatin kesempatan ini. Dapetin kerja samanya, kalau nggak di kakek kamu. Aku juga nggak bisa ngejagain kamu. Bos Lu ini yang kamu minta. Tiga bulan lalu Ayu kecelakaan. Ya, waktu itu. Oh ya bos Lu, aku juga nemu sesuatu yang penting. Bilang. Aku sengaja ngecek catatan imigrasi Nyonya sama Queen. Ketemu kalau sidik jari mereka 100% sama. Aku tahu dia itu Ayu. Kali ini aku harus bawa dia pulang gak? Aku harus persiapin semuanya kali ini. Pasti aku bawa dia sama anaknya pulang. Bos Lu, kamu lihat. Masih ada yang perlu dibeli nggak? Nggak perlu. Kamu aja yang jemput, aku tunggu di sini. Oke. Sial banget. Kamu kok di sini? Ini malahnya keluarga MU. Kamu yang aneh di sini. Siapa yang nemenin kamu, Ayu mana? Nggak jelas ya soal karakter. Aku lebih cocok jadi ayah yang baik. Kamu pinter ngomong aja. Dulu kamu juga demi keluarga MU ninggalin cinta. Bikin orang bunuh diri, kamu pantas apa? Karena dulu aku bodoh. Jadi nimbulin tragedi itu, makanya aku nggak akan biarin Ayu terjebak dalam tragedi. Kamu cuma pengen manfaatin Ayu. Bisa bantuin kamu ngurus keluarga MU. Kalau Ayu tahu. Ayu tahu, kau pikir semua orang bodoh seperti kau. Selingkuh dengan selingkuhan masih ingin hidup bahagia dengan Ayu. Seumur hidup kau benar-benar sampah. Berhenti.
Ayu, Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja bahkan, jika dia memukul, dia tidak bisa mengalahkanku. Ayu kau memukulku demi dia. Ya lalu. Ayu kita berdua adalah pasangan sejati. Kau memukulku demi orang luar. Aku bukan. Aku sudah memeriksa catatan bea cukai kau adalah Ayu. Ayu aku datang ke mal ini kali ini. Juga untuk membeli barang untuk anak kita masih memiliki kesamaan. Lihat ini baju yang kubeli untuk anak kita. Lihat kecil sangat lucu. Anak kita pasti akan terlihat sangat cantik memakainya. Dan juga lihat botol susu. Mainan aku sudah membeli semuanya memilih yang terbaik. Lihat aku tidak tahu apakah anak kita laki-laki atau perempuan jadi. Aku sudah menyiapkan semua barang dalam 2 bagian aku juga menyuruh pelayan menyiapkan 2 kamar bayi nanti. Anak laki-laki atau perempuan bisa langsung tinggal. Jika itu kembar itu akan lebih baik lagi. Sudah cukup, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ayu dengarkan aku. Hei, bisa bicara ya bicara. Jangan main tangan. Muye jangan kira kau adalah anak MU yang besar. Aku takut padamu aku dan Ayu. Saling mencintai selama 9 tahun. Dalam hubungan ini, kaulah yang ketiga. Lu Yunhuai kita sudah bercerai. Ayu aku tahu perceraian adalah kesalahanku. Aku akan menggunakan hidupku untuk menebusmu tapi pikirkanlah anak-anak itu tidak bersalah tega melihatnya. Lahir tanpa ayah. Apa aku pantas mengalami ini? Oh tidak Ayu aku tidak bermaksud begitu jangan salah paham. Seumur hidupku aku hanya akan mencintaimu. Orang yang selingkuh tidak pantas bicara cinta. Ayu aku tahu kesalahanku. Sangat besar tapi percayalah padaku. Anak benar-benar tidak bisa tanpa ayah. Lu Yunhuai. Urusan ini tidak perlu kau khawatirkan. Ayu kau harus menjadikannya ayah anak itu. Anak itu bukan anak kandungnya mungkin. Dia akan menjadi ayah yang baik tapi aku berbeda. Aku adalah ayah kandung anak itu. Aku pasti akan tulus pada anak itu. Oh iya nama anaknya sudah aku pikirkan beberapa. Lihat. Zian Huangchun. Nama-nama ini sangat bagus. Ayu tenang saja. Nantinya saat anak itu lahir. Aku pasti akan membuatnya muncul di halaman pertama silsilah cucu. Kenapa Ayu kalau kamu merasa? Nama-nama ini tidak bagus. Nama-nama ini sangat bagus, maknanya juga bagus. Tapi tidak akan terpakai lagi. Ayu anak itu benar-benar tidak bisa tanpa ayah. Kamu sejak kecil kehilangan orang tua kamu paling tahu. Betapa besar dampaknya pada anak. Kamu tidak bisa membiarkan anak itu mengulangi kesalahanmu. Lu Yunhuai kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Oh Ayu aku bukan bermaksud begitu. Aku tidak sengaja aku hanya jujur. Lu Yunhuai aku beritahu kamu. Aku tidak akan membiarkan anak itu tahu keberadaanmu. Karena orang yang selingkuh tidak layak jadi ayah. Ayu. Tang Qingyu benar-benar kamu. Kamu wanita ini kenapa pergi lalu kembali? Aku sudah susah payah mendapatkan Yunhuai. Kamu mau merebutnya lagi, aku beritahu kamu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bantu aku lakukan sesuatu, uang tidak akan kukurangi. Penampilan ini bagus, sangat keren. Ayo jangan biarkan mereka menunggu lama. Baik. Benar-benar hebat, kamu memanfaatkan kerjasama, membuat semua orang tidak berani berhubungan dengan Lu. Kalau dilihat begini, Lu tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Itu juga sudah seharusnya. Hati-hati. Ayu. Kamu sebenarnya di mana? Aku benar-benar sudah tidak sabar ingin bertemu kamu. Dia kan tokoh utama hari ini sudah terlambat. Lebih dari 1 jam. Kamu tidak tahu. Mereka cocok sekali, mungkin sedang di jalan. Sedang asyik mesra.
Yunhuai Qingyu mungkin terlambat di jalan tapi MU Xiao di Kyoto punya kekuasaan besar. Dia menemani Qingyu. Tidak akan ada masalah. Ayu, seumur hidup aku hanya mencintaimu. Kamu juga hanya milikku. Maaf, semuanya sudah lama menunggu. Ada sedikit insiden di jalan, aku akan menghukum diri sendiri dengan minum. Insiden? Tidak apa-apa. Perlu ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak apa-apa, kami sudah ke rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Sungguh tidak berguna, itu tidak bisa membunuh wanita itu. Mari kita minum bersama. Maaf semuanya. Biarkan dia beristirahat dulu. Baiklah. Di Kyoto kamu yang berkuasa. Kalau sudah di luar negeri kamu harus melindungiku, ya. Ayu. Aku sangat khawatir tentangmu. Untung kamu muncul dengan selamat. Yunhuai, aku sudah bilang. Qingyu bersama MU Xiao tidak akan ada masalah. Tapi mereka berdua melihat satu sama lain. Sungguh tidak jelas. Ayu, apa ini? Lu Yunhuai, kamu mau gila lagi? Apa urusanmu? Kamu, MU Xiao, kamu tidak bisa menghalangi Yunhuai kami mencari Qingyu, atau ada apa di antara kalian? Rahasia yang tidak boleh diketahui. Aku beritahu kamu. Kami bersih. Tidak ada yang memanfaatkan anak untuk naik atau ingin ini dan itu, psikologi kotor. Ya, Ayu, aku salah. Aku benar-benar tahu salah, aku mohon padamu. Kamu kembali ya. ya Qingyu, kamu tidak tahu. Yunhuai mencari kamu sampai hampir gila. Kalau kamu benar-benar keberatan. Setelah aku melahirkan, aku akan segera meninggalkan Kyoto. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Setiap hari tanpa kamu. Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. aku sudah bilang. Bukan Tang Qingyu. Dia sudah mati dan kamu yang membunuhnya. Ayu. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya meminta kesempatan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan. Aku tidak bisa punya anak, aku tidak pantas untuk keluargamu. Aku juga tidak bisa meneruskan keturunanmu. Tidak, kamu sudah hamil. Saat kecelakaan itu kamu sudah tahu. Ini bisa disebut berkat dalam musibah, bukan? Lu Yunhuai, kamu masih berani menyebut kecelakaan itu. Kalau bukan karena Ayu beruntung, dia tidak akan selamat dari meja operasi. Aku tidak tahu. Ayu, kamu masih mencintaiku kan? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin. Baru berapa lama, bagaimana bisa kamu bilang tidak cinta? Ya sudah tidak cinta. Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahan, mulai dari sekarang jauhi aku, kamu punya rencanamu. Aku punya masa depanku, kita tidak ada hubungan lagi. Tidak mungkin, Ayu, di perutmu masih ada anakku. Kamu tidak boleh pergi. Lu Yunhuai, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Dia bilang dia tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Jangan lupa kamu yang bercerai dengan Ayu. Karena anak. Istri Lu Yunhuai. Dulu kembali karena cinta dan pensiun karena cedera. Semua untuk dia. Lu Yunhuai benar-benar buta. Orang yang begitu hebat masih selingkuh dengan wanita lain. Benar-benar bodoh dan brengsek. Keluar dari penderitaan, dengar-dengar bos MU sedang kerjasama yang kuat, lebih baik bukan? Yunhuai, sudahlah. Sudah waktunya melepaskan perasaan ini. Qingyu punya pilihannya sendiri lagi pula. Kita tidak bisa menghentikannya mengejar kehidupan yang dia inginkan. Apa maksudnya kehidupan yang lebih diinginkan? Beberapa bulan ini dia yang selalu ada di sampingmu kan? Kita baru saja bercerai. Kamu biarkan dia menemanimu, apa kamu sudah tidak sabar sampai segitunya? Kamu diam saja, aku kasih tahu kamu. Ayu sekarang sudah bebas, siapapun yang ingin mengejarnya. Dan dia punya hak untuk memilih siapa yang dia mau. Aku kasih tahu kamu tidak mungkin. Dia hanya milikku. Lu Yunhuai, aku kasih tahu kamu. Ini adalah wilayah keluarga MU, berani kamu bergerak lagi, coba.
Kamu pikir aku takut sama kamu? Sudah cukup. Shiseong, aku lelah. Ayo kita pergi. Baik, mobilku ada di luar. Ayo. Ayu, kamu mau kemana? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak ingin melihatku, kamu ingin melihat dia ya? Mengapa dia boleh aku tidak boleh? Apa yang dia bisa berikan, aku juga bisa memenuhi kebutuhanmu. Luyun Huai. Jangan buat aku menyesal pernah mencintaimu. Menyesal, Ayu. Kurasa kamu sudah bersamanya sejak kita belum bercerai. Kamu. Satu kali panggil Shiseong terlalu akrab. Kurasa kamu sudah mencari pengganti sejak lama. Dan kamu kurasa anak dalam perutnya adalah milikmu, bahkan sepatu bekas yang aku buang. Kamu mau aku lihat kamu? Sama jahatnya. Luyun Huai. Kamu sekarang membuatku merasa jijik. 4 tahun kuliah. 5 tahun menikah di matamu. Aku seburuk itu. Ayu. Maaf. Aku salah. Luyun Huai. 9 tahun yang lalu. Anggap saja aku salah mencintai orang. Hati yang tulus diberikan pada anjing. Ayo aku antar kamu pulang dulu. Tidak boleh. Ayu. Yun Huai. Pergi kenapa? Bisa sampai ke tahap ini. Kenapa? Maaf kakak, hari ini masih saja tidak sengaja melukaimu. Awalnya kukira aku akan mudah melupakan Luyun Huai, tapi ternyata masih terasa sakit mendengar kata-katanya. Si brengsek itu begitu menyakitimu. Kamu mengkorbankan siklanya, Antana. Sampai sekarang kamu masih memikirkannya. Lalu aku ini apa? Maaf. Seharusnya aku tidak memaksamu seperti ini. Tapi aku pasti tidak akan menyerah padamu. Kakak, aku ingin sendiri sebentar. Ayu, tadi aku salah, aku minta maaf. Kamu kembali ya Ayu, jangan mengabaikanku. Tang Qingyu, orang ini sudah tidak layak untuk kamu kembali, tapi begitu mudah. Bersama kakak itu tidak adil baginya. Ayu. Masalah di depan pintu perlu diselesaikan. Tidak perlu. Biarkan dia berlutut saja. Ayu, Ayu. Ayu. Kamu akhirnya mau turun menemuiku, Ayu. Luyun Huai, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Pulanglah. Tidak mungkin Ayu, bisakah kamu memberiku kesempatan terakhir? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu, Ayu. Luyun Huai, di dunia ini tidak ada seorang pun yang akan mati karena kepergian orang lain. Kamu jelas-jelas tipe orang yang tidak tahan godaan. Kesetiaanmu yang dalam hanyalah untuk menutupi kesalahan. Tipuan untuk menipu orang lain. Tidak seperti itu. Apakah kamu paham dalam hatimu? Ayu, aku benar-benar hanya mencintaimu. Sekarang aku akan menyuruhi Ivan menggugurkan anaknya. Aku bisa membuktikan cintaku padamu. Luyun Huai. Dulu kamu menyakitiku demi anak. Sekarang demi aku, menyakiti anak dan Heaven. Cintamu sangat murah. Ayu, aku salah.
Aku mohon beri aku kesempatan lagi, Ayu. Bisakah kamu memaafkanku? Cinta yang terlambat lebih murah dari rumput. Lu Yunhuai. Sejak kamu bilang cerai padaku demi anak, antara kita sudah tidak mungkin lagi. Ayu anak. Kita masih punya anak kamu bukan? Bukankah kamu selalu menantikan kedatangannya? Anak itu sudah tiada. Apa? Dalam kecelakaan itu, aku kehilangan banyak darah. Tidak mendapat pertolongan tepat waktu. Jadi anak itu tidak selamat. Tidak mungkin Ayu. Aku sudah lihat hasil tes kehamilanmu, kamu mengandung anak kita berdua. Ayu. Ini tidak benar kan? Ayu katakan padaku ini tidak benar. Lu Yunhuai. Aku beritahu kamu. Aku tahu tentang anak itu bukan pada hari kecelakaan, tapi pada hari peringatan di depan kantor catatan sipil. Aku ingin memberitahumu sebagai kejutan. Tapi tak disangka kamu malah memberiku hadiah perceraian. Aku pilih Ivan. Cepat bawa dia ke ruang operasi. Ternyata saat itu, aku salah Ayu. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku, Ayu? Apapun yang kamu mau aku bisa memberikannya padamu, kamu mau keluarga lu, kamu mau nyawaku, kamu mau apa? Aku bisa memberikannya padamu, Ayu. Lu Yunhuai. Aku sudah tidak mencintaimu lagi, kita berdua. Biarlah kita saling menjaga martabat terakhir kita. Ayu. Yunhuai, kamu sudah 2 hari tidak makan. Begini tubuhmu tidak akan kuat. Lu Yunhuai, demi seorang gadis yatim, kamu rela menyanyiakan dirimu sendiri. Sekarang aset keluarga lu tinggal sedikit. Kakekmu sudah menarik semua kekuasaanmu di perusahaan. Semua ini karena dia. Baik. Kamu ingin membiarkan dirimu sendiri, ya sudah. Terserah kamu. Aku anggap tidak punya anak seperti kamu. Ayo kita pergi-pergi. Saya Tang Qingyu. Akan selamanya mencintai Lu Yunhuai. Saya Lu Yunhuai seumur hidup ini ingin bersama Tang Qingyu untuk selamanya. Ayu. Saya benar-benar salah. Kenapa tiba-tiba terpikir untuk menghilangkan bekas luka? Tidak bisa terus membiarkannya nanti tidak enak dilihat saat acara. Saya sudah memesan dokter terbaik di sini untukmu hari ini. Hanya untuk melayani kamu. Wow. Ayu. Apakah kamu datang untuk melihat saya? Mungkin lain kali saja, hari ini sepertinya tidak cocok untuk keluar. Saya tidak masalah. Ayu, jangan pergi. Lu Yunhuai. Kalau kamu berani mengganggu Ayu lagi, saya tidak segan-segan mematahkan kakimu. Ayu. Apakah kamu benar-benar tega seperti ini? Hubungan kita selama 9 tahun kamu bilang tidak mau ya tidak mau. Yang berubah hatinya adalah kamu, Ayu, hanya menghentikan kerugiannya tepat waktu.
Ayu Yunhuai sakit karena kehujanan. Saat mencari kamu sekarang kamu memperlakukannya seperti ini. Tidak merasa terlalu tega. Jangan di sini main drama penyelamatan diri dan ikatan moral. Bukan saya yang memintanya kehujanan mencari saya, keluarga lu juga tidak sampai. Tidak punya payung, dia sendiri yang cari masalah. Ayu katakan padaku. Apa yang harus saya lakukan agar kamu mau? Saya seumur hidup ini tidak mungkin memaafkanmu. Tang Qingyu, kenapa begitu kamu muncul? Seluruh dunia harus berputar mengelilingimu, kenapa? Ayu, saya mau menerima telepon. Ya. Setelah pameran ini selesai tidak perlu lagi bertemu dengan Lu Yunhuai, hubungan 9 tahun. Hanya seperti ini. Kenapa kamu? Tang Qingyu, kamu sudah memilih untuk pergi. Kenapa masih kembali? Kamu sengaja melawan saya ya? Apakah kamu masih ingin mengatakan saya kembali kali ini untuk merebut Lu Yunhuai dari kamu? Lihat, kamu sudah mengeluarkan isi hatimu. Pertama yang merusak pernikahan saya dan Lu Yunzun adalah kamu. Kedua, saya kembali kali ini hanya untuk pameran. Saya sama sekali tidak ingin melihatnya akhirnya. Jadi kau akan menganggap Lu Yunhuai itu pria yang tak bisa menahan godaan sebagai harta karun. Kalau kau mau, ambil saja dia. Kurangi kehadirannya di depan mataku, mengganggu pandanganku. Oh iya, aku akan tinggal di ibu kota beberapa hari lagi. Lebih baik kau tahan dia baik-baik supaya kita berdua bisa tenang. Tidak bisa, Tang Qingyu. Selama kau masih di ibu kota, masih di negara ini, Lu Yunhuai masih bisa bertemu denganmu. Tidak bisa. Kau harus pergi, kau harus meninggalkan tempat ini. Kau harus segera pergi ke luar negeri, tidak bisa cepat pergi. Kau sendiri tidak bisa menahan hatinya. Dan kau menyalahkanku? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Kalau kau tidak setuju hari ini, aku tidak akan Lepaskan melepaskan. aku. Aku tidak akan melepaskan. Pergi, cepat pergi. Ah, Ayu. maafkan, setelah diselamatkan pasien berhasil selamat. Tapi bayinya tidak selamat. Istirahatlah dengan baik ke depannya. Agar tidak ada komplikasi di kemudian hari. Bayi ini juga tidak ada lagi. Bagaimana mungkin? Apakah Anda keluarga pasien? Ikat saya sebentar. Saya ingin memberitahu Anda tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Kakak senior, lebih baik kau juga pergi melihatnya agar tidak terjadi masalah lain. Baik. Sungguh karma berputar balik. Ah, kau. Tang Qingyu, sekarang bayiku sudah hilang. Apakah kau datang untuk menertawakanku? Aku hanya merasa memiliki rasa yang sama. Kasihan sekali nasibmu. Rasa yang sama. Aku hampir lupa saat kecelakaan itu. Kau sudah keguguran. Kau lebih kasihan daripada aku. Memang sudah tidak ada harapan. Ada apa? Anaknya hilang? Bu, aku benar-benar tidak boleh membiarkan nenek tua itu tahu kalau aku jatuh dan keguguran. Itu karena dia, Bu. Aku hanya ingin Qingyu membantu Yunhuai agar Yunhuai bisa kembali menguasai Lucy. Tapi Qingyu tidak mau. Dia iri-iri dengan anak di perutku. Dia mendorongku jatuh. Tang Qingyu, kau. Kamu ngomong apa sih? Yunhuai, kok kamu keluar? Kamu masih sakit. Yunhuai, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Aku nggak salah ngomong, dia yang nyuruh aku. Diam kamu. Kamu pakai anak buat nakalin aku aja udah. Sekarang anaknya udah nggak ada, kamu masih mau fitnah Ayu. Kamu ini kok jahat banget sih. Nggak, aku nggak. Yunhuai percaya sama aku. Aku beneran nggak. Kamu juga lihat kan? Dia yang di tangga, siapa lagi kalau bukan dia?
Masa iya aku sendiri yang jatuh. Masa iya aku bakal ngorbanin anakku sendiri buat ngakalin. Anak aja kamu dapetin dari ngakalin. Apalagi yang gak bisa kamu lakukan, Luyun Huai. Ini kan anak kamu. Kamu malah percaya sama dia nggak percaya sama aku. Kamu tahu nggak aku nanti nggak bisa hamil lagi. Semua karena dia. Ini urusan keluarga kalian selesaikan sendiri. Aku duluan ya. Jangan pergi. Kamu pembunuh. Ayu tenang aja soal ini. Aku bakal selidikin sampai tuntas, aku nggak bakal biarin kamu kena fitnah lagi. Ini kan emang bukan urusanku. Fitnah doang aku udah biasa. Mama, jangan panggil aku mama. Aku bukan mamamu. Aku ini menantu keluarga lu. Kalau nggak panggil mama, panggil apa dong? Dari sekarang kamu bukan lagi. Kenapa sih aku sama Yun Huai? Udah nikah loh, terus kamu juga janji sama aku. Asal aku melahirkan kamu bakal ada nikahan buat kita. Tapi sekarang anaknya udah nggak ada jadi. Nikahan gituan. Itu cuma buat nutupin soal anak. Kalau anak kamu lahir dengan selamat, maka semuanya bakal beneran terjadi. Jadi sekarang anaknya udah nggak ada. Semuanya nggak ada dong? Bodoh banget aku. Aku kira, asalkan aku melahirkan anak keluarga lu, akan benar-benar menerima aku sebagai menantu. Tidak disangka. Di hati kalian hanya ada anak. Yun Huai butuh seorang anak untuk mendapatkan hak waris. Anak siapapun bisa melahirkannya. Posisi Nyonya Lu, siapapun bisa mengisi. Besok kamu dan Yun Huai segera urus surat cerai. Tidak mungkin. Kamu. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku tidak punya anak? Aku akan membunuhmu. Ayu, kamu berani menyentuhnya. Luyun Huai, kamu benar-benar munafik. Dulu demi anakku kamu mau menceraikan Tang Qingyu. Kenapa aku tidak melihat? Kamu begitu mencintainya. Kamu kehilangan anak, emosi meluap, aku bisa mengerti. Tapi kalau kamu masih membuat rumor, aku akan menyuruh pengacaraku menuntutmu secara hukum. Aku akan melapor ke polisi nanti. Kamu akan menanggung tuduhan membunuh wanita hamil. Dan kalian semua. Semua tidak akan luput, aku akan membeberkan semua yang kalian lakukan kepada publik. Biarkan semua orang melihat keluarga lu yang terhormat sebenarnya memiliki wajah yang begitu kotor. Aku jujur saja. Di pintu tangga itu, sebenarnya tidak ada kamera pengawas. Kalian selamanya tidak akan bisa menemukan kebenaran, selamanya tidak akan bisa membersihkan tuduhan terhadap kalian. Siapa bilang tidak ada kamera? Tiba-tiba menemukan beberapa hal yang menguntungkanmu. Kalian lihat sendiri, aku adalah pihak yang terlibat. Lebih tahu daripada siapapun. Kamu lihat baik-baik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, padahal kamera itu sudah rusak sejak pagi? Bagaimana mungkin masih ada bukti? Tidak mungkin. Pemegang saham terbesar rumah sakit Kyoto adalah keluarga MU. Keluarga MU tidak kekurangan uang dan sumber daya. Memperbaiki kamera saja tidak butuh waktu lama. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Shisyong, ayo kita pergi. Baik. Ibu tolong urus ini. Ayu. Sepertinya kau benar-benar tidak menginginkan kakimu lagi. Ayu. Dulu orang tua terus mendesak.
Aku tidak tega melihatmu terus-menerus berlatih, jadi aku meminta He Fan menggantikanmu. Lu Yunhuai, kau selalu bilang mencintaiku. Dan bilang itu untukku kau punya anak dengan He Fan. Tapi setiap kali kau berselingkuh, bukankah itu inisiatifmu sendiri? Aku beritahu kau, aku tahu semua yang kau lakukan. Bahkan aku pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kotor tetap kotor, tidak perlu mencari alasan. Hubungan kita sudah berakhir sejak kau berselingkuh. Sudah benar-benar berakhir. Ayu. Lepaskan tanganmu. Ayu, jika kau merasa aku kotor, aku akan segera membersihkan diri. Menggosok sampai bersih, tapi kumohon. Bisakah kau berhenti mengatakan kata-kata tentang berakhirnya hubungan ini? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maka jangan berselingkuh. Mengapa setiap kali aku sangat membutuhkanmu kau bersama wanita itu berkeliaran bersama, dan setelah kembali kau masih bisa tenang-tenang saja bilang mencintaiku? Ayu, aku tahu. Aku tahu kau tidak suka He Fan. Sekarang anak itu sudah tiada, aku berjanji. Aku tidak akan mengulanginya lagi, baik. Lu Yunhuai, kau tidak pernah berpikir ini adalah masalahmu. Ayu, dulu kau sangat mencintaiku. Mengapa kau tidak bisa memberiku kesempatan lagi? Aku pernah memberimu kesempatan. Di depan pintu ruang operasi aku masih memiliki sedikit harapan padamu. Tapi kau sendiri yang menghancurkan harapan itu. Jantungmu sudah kotor, aku tidak akan menginginkannya lagi. Ayu. Yunhuai. Yunhuai, kau baik-baik saja? Yunhuai anakku. Dokter mana, tolong selamatkan dia, dokter. Kinyu, bisakah kita bicara? Kinyu Yunhuai. Dia menderita kanker lambung stadium akhir. Karena saat itu kau tidak ada. Dia terus minum alkohol sampai lambungnya berlubang, tidak segera diobati, jadi dia sama sekali tidak punya keinginan untuk bertahan hidup. Perawatan juga tidak berpengaruh padanya. Aku harap kamu bisa mengunjunginya di rumah sakit. Oke? Maaf, hubunganku dengannya sudah berakhir. Sekarang aku tidak membencinya, itu sudah merupakan pengorbanan terbesarku. Tapi bukankah kalian sudah menikah selama 5 tahun? Sejak kuliah selalu bersama, dia sangat mencintaimu. Dia sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi apa gunanya dia mencintaiku? Bukankah dia tetap saja selingkuh? Dan kamu juga karena urusan anak. Tidak menuntut dia atas perselingkuhannya. Aku ingat di keluarga lu ada aturan yang melarang perselingkuhan. Aku? Tolong sampaikan padanya. Jangan menyiksa dirinya lagi dan jangan menyiksaku lagi. Apakah dia masih merasa tidak cukup menyakitiku dulu? Harus memaksaku mati baru puas. Bukan, Yunzun tidak bermaksud begitu. Kinyu, kumohon anggap saja ini. Melepaskannya untuk terakhir kali, oke? Kinyu. Aku pernah punya anak. Tapi dalam kecelakaan itu, dia memilih menyelamatkan He Fan. Jadi anakku hilang. TAPI. Kinyu. Yunhuai. Lokasi syuting berikutnya sudah disiapkan 5 hari lagi. Kita berangkat ke sana. Gara-gara ulah Lu Yunhuai. Proyek kerjasama di Kyoto langsung jatuh ke tangan keluarga MU. Seperti sudah diatur sebelumnya. Oh iya, bagaimana dengan keluargamu? Ayahku, dia sangat ingin aku segera mengambil alih. Sudah dalam proses, kamu bersiap-siap. Aku tunggu di bawah, aku sudah memesan di restoran favoritmu. Kita rayakan bersama. Oke. Aku tunggu. Hem.
Sudah 3 jam kenapa belum turun? Cuma menaruh dokumen perlu waktu segitu. Biasanya Ayu tidak segitu lambatnya. Lebih baik kita lihat ke atas. Tunggu. Berbalik. Kamu petugas kebersihan hotel ya? Petugas kebersihan lantai 28. Barusan kamu pernah ke 2806, nggak ada orang di dalam nggak? Kok rasanya orang ini kayak kenal ya? Yunhuai. Kamu harus cepat sembuh ya. Kamu masih harus balik ke perusahaan bantu ayahmu. Nak. Kamu tega nggak sih biarin ayahmu sama aku? Udah tua-tua begini malah anak yang ditinggalin. Ah, Yunhuai. Lihat ini apa Yunhuai. Ayu diculik. Yunhuai. Kamu nggak jatuhkan. MA. Kamu, MA tolongin Ayu dong. tapi sekarang keluarga kita lagi bangkrut. Nggak ada uang sebanyak itu. MA aku udah pernah nyakitin Ayu sekali. Aku nggak bisa biarin dia terluka lagi MA. Aku mohon MA tolongin Ayu. Kalau dia kenapa-kenapa aku juga nggak bisa hidup lagi MA. Oke, Emma akan cari uang. Terima kasih Hema Ayu. Kamu tunggu aku nggak akan biarin kamu terluka. Semua orang bawa 50 juta. Ikut aku ke pinggir kota siap. Heaven kamu ya? Tang Qingyu. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Hukum itu luas tapi pasti aku kasih tahu kamu. Yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Kamu pikir aku masih takut Heaven bangkrut? Anakku hilang sekarang si nenek tua itu. Maksa aku cerai sama Yunhuai aku nggak punya apa-apa lagi. Kamu pikir aku masih takut Tang Qingyu? Kenapa kamu bisa dapat cinta Yunhuai kenapa sih? Berhenti. Shesyong. Jangan mendekat. Ayu jangan takut. Aku datang buat nyelamatin kamu. Uangnya udah dibawa. Dan di luar udah siapin mobil buat kamu pergi. Lepasin Ayu dulu. Kalian berdua sungguh mencintai Tang Qingyu ya begitu ada kabar. Langsung datang seperti anjing. Tapi keluarga MU punya pengaruh di seluruh dunia. Menangkapku tidak sulit. Aku bisa jamin setelah kau pergi, keluarga MU tidak akan mengejarmu. Memang MU Xiao cepat tanggap. Tapi aku tetap tidak ingin melepaskannya. Karena taruhan kalian tidak cukup. Heaven kenapa kau ingkar janji? Yang ingkar janji adalah kalian. Bisa punya anak dianggap berharga, tidak bisa punya anak dibuang. Keluarga lu tidak menganggap wanita sebagai manusia. Kalian pantas bangkrut Lu Yunhuai. 2 anakmu hilang karena kau. Kau senang ya Lu Yunhuai? Kau pantas. Aku pantas.
Semua ini adalah hukumanku. Hi Ivan, jangan gegabah. Tang Qingyu, aku ubah pikiran. Lagi pula sekarang hidup matiku sama saja. Maukah kau mati bersamaku? Hi Ivan, aku mohon. Lepaskan Ayu. Ambil nyawaku saja, aku berikan nyawaku padamu. Lepaskan Ayu. Lu Yunhuai, siapa yang peduli dengan nyawamu? Kau yang membuatku kehilangan segalanya. Sekarang biarkan kau melihat wanita yang paling kau cintai mati di depanmu. Jangan. Ayo, Shesyong, tidak apa-apa Ayu. Aku sudah ikat simpul mati, bagaimana kau bisa keluar? orang terkenal banyak masalah, apalagi di Kyoto ada orang seperti kau yang mengincarku. Tentu aku harus menyiapkan jalan keluar. Jadi tadi kau sengaja menunda waktu ya? Seharusnya aku langsung membunuhmu. Tidak ada yang namanya seharusnya. Kalau ada, tidak akan ada tragedi ini. Ayu, aku tahu kesalahanku. Bisakah kau? Tidak, Lu Yunhuai. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Ayu, aku sakit. Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Bisakah kamu? Biarkan aku melihatmu untuk terakhir kalinya. Sekarang ini adalah pertemuan terakhir kita. Kedepannya kita tidak perlu bertemu lagi. Sekarang adalah pertemuan terakhir juga tidak apa. Ayu. Keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah ingin melihatmu sekali lagi. Tang Qingyu, hari ini kamu harus mati. Jangan. Aduh, Yunhuai. Aku membunuh seseorang. Yunhuai. Aku membunuh seseorang. Yunhuai. Ayu. Kamu pernah bilang, jantungku kotor. Maka aku tidak mau lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti hanya mencintaimu. Satu orang. Lu Yunhuai, di kehidupan selanjutnya. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Hi Fen telah dihukum penjara seumur hidup. Dia tidak akan pernah keluar untuk berbuat jahat lagi. Sedangkan Lu Yunhuai, dia meninggal, lukanya terlalu parah. Ditambah kanker lambung yang sudah menyebar. Meskipun ahli terbaik sekalipun, tidak bisa menyelamatkannya. Aku tahu kemarin adalah pemakamannya. Aku datang hanya karena rasa kemanusiaan. Kita pernah kenal, jadi anggap saja sebagai perpisahan dengan masa lalu. Ucapkan selamat tinggal dengan baik. Karena aku bisa muncul, berarti hal ini tidak akan mempengaruhi perasaanku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tidak apa, asal kamu baik, aku akan tinggal di Kyoto. Mengambil alih perusahaan MU jalan selanjutnya. Kamu harus berjalan sendiri. Ya, Oh iya, ini adalah desain yang aku terbitkan untukmu. 1. baik, terima kasih, aku pergi dulu.